Nah, adapun tema yang diambil dari Moonsprop untuk kali ini, di mana diikuti oleh 34 perusahaan media online atau media cyber, yakni meningkatkan profesionalisme media online atau media cyber di tengah kompetisi platform digital. Nah, ini yang menjadi isu-isu menarik dari kita selaku pemilik media online, karena saat ini kita berkompetisi dengan platform digital, yaitu media sosial ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, apalagi sekarang yang lagi viral itu TikTok. Di sini kita diharapkan bisa berinovasi agar tetap bisa survive ya di era digitalisasi ini. Nah, Moonsprop yang kami gelar saat ini bertujuan untuk meminta laporan pertanggungjawaban pengurus SMSI periode 2018-2023, kemudian memilih ketua dan menetapkan pengurus. Maaf sekali lagi, untuk meminta laporan pertanggungjawaban pengurus SMSI periode 2015 hingga 2023, kemudian meminta sidang yang terhormat kali ini di Moonsprop untuk memilih ketua dan menetapkan pengurus SMSI Bali periode 2023 hingga 2028. Perlu diketahui, ketua SMSI Bali saat ini masih dari Pak Firdaus, dan juga mudah-mudahan kita selalu bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali, dengan masyarakat, dan kita menjadi media yang bisa menjaga kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Bali yang mengangkat tema meningkatkan profesionalisme media online di tengah kompetisi platform digital. Kita semua bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terus terang, saya baru pertama kali masuk ke kantor ini. Saya kaget juga, luas rupanya ruangannya. Kalau nggak ada acara ini, mungkin sampai lewat 5 September saya nggak kesini. Soalnya duduk di Jaya Sahabat terus dari pagi sampai malam atau keluar, jadi belum sempat kunjung-kunjung ke dinas. Tentu saja pertemuan ini menjadi bukti nyata dari semangat kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam upaya mendorong kemajuan dan perkembangan media online khususnya di Provinsi Bali. Saya berharap pertemuan yang diselenggarakan di tempat ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan sukses sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk memajukan SMSI Bali ke depan. Media online telah membawa perubahan luar biasa dalam cara kita mengakses, menyampaikan dan berinteraksi dengan informasi. Terlebih dalam era digital ini, informasi dapat menyebar dengan cepat dan meluas, menciptakan peluang besar untuk berbagi pengetahuan, gagasan dan pandangan dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, peran Asosiasi Media Online sangatlah penting dalam mengkoordinasikan upaya yang mengarah pada penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan beretika. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi kepada media online, khususnya anggota SMSI Bali yang telah membantu dalam mensosialisasikan program pembangunan sebagai implementasi visi pembangunan Bali, namun saat kita ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Rekan-rekan media online juga telah berkontribusi dalam upaya kebangkitan ekonomi Bali melalui promosi potensi ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan turut mensukseskan event-event internasional maupun nasional yang diselenggarakan di Bali. Yang terakhir adalah presidensi G20. Saya sangat menyadari tanpa peran insan media online, berbagai pencapaian pembangunan Bali tidak akan berada di titik seperti sekarang ini.
Sejalan dengan tema yang diangkat pada Musrok hari ini, yakni meningkatkan profesionalisme media online di tengah kompetisi platform digital, saya mengajak media online untuk mengambil langkah dan upaya strategis guna membangun profesionalisme di tengah berbagai isu penting yang mempengaruhi industri media online, mulai dari etika jurnalisme, khususnya yang berkaitan dengan jurnalisme digital, tantangan dan teknologi, hingga peran media online dalam proses demokrasi dan pendidikan literasi media. Sebagai salah satu asosiasi media yang diakui oleh Dewan Pers, SMSI Bali memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyajikan informasi yang akurat dan objektif, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi jurnalistik. Etika, kebenaran, dan rasa tanggung jawab harus tetap menjadi pedoman dalam setiap langkah anggota SMSI Bali. Kita harus tetap waspada terhadap kemajuan digital, karena di era digital ini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital, termasuk platform asing yang umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Media-media ini cenderung mementingkan sisi komersial dan mengorbankan kualitas isi berita. Kita juga masih berhadapan dengan ancaman berita bohong atau hoax yang bukan saja mengancam progres pembangunan, namun berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan upaya untuk meminimalisir dampak dari berita bohong, salah satunya dengan melakukan literasi digital kepada generasi muda sebagai pengguna aktif media digital. Namun lebih penting adalah peran rekan-rekan media dalam mengawal pemberitaan yang jernih, edukatif, dan berkualitas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa media merupakan arus utama informasi, maka media harus menjadi rumah penjernih informasi sehingga dapat menyajikan informasi yang terverifikasi, terpercaya, serta berperan mengaplikasikan kebenaran, menyingkap fakta, dan membangun optimisme serta mendukung penguatan nasionalisme. Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah berupaya memberikan dukungan untuk eksistensi media online yang ada di Bali. Pada saat pandemi COVID-19, Pemprov Bali memberikan bantuan berupa stimulus ekonomi selain memastikan keamanan para pekerja pers melalui konferensi pers yang aman, baik secara daring maupun luring, dan tentunya mendapat prioritas dalam program vaksinasi. Jadi waktu COVID kami memberikan bantuan sosial kepada semua media. Dan saya dengar cuma di Bali ada kebijakan begitu. Sedikit kita